Welcome back to the program. We are joined here by Professor. Selamat datang kembali di program ini, dan terima kasih telah hadir. Ini adalah topik yang sangat menarik, tentang tatanan dunia Rusia, dan bagaimana negara itu memandang peran peradaban dalam pembentukan baru sistem internasional. Tampaknya wacana peradaban di Rusia menolak gagasan bahwa Rusia seharusnya hanya menjadi sebuah negara di dalam, atau bahkan mengorbit, tatanan liberal yang dipimpin Barat. Sebaliknya, kita melihat retorika bahwa Rusia adalah negara peradaban tersendiri, dengan nilai-nilainya sendiri, identitasnya sendiri, dan jalannya sendiri di dunia. Jadi saya ingin tahu apakah Anda bisa menjelaskan beberapa gagasan ini terkait dengan apa yang Anda lihat dalam tatanan dunia Rusia. What you see in the Russian world order. Yes, well, first of all, Glenn, thank you. Ya baik, pertama-tama Glenn, terima kasih telah mengundang saya. Seperti yang Anda katakan, ini adalah hasil dari buku terbaru saya berjudul Tatanan Dunia Rusia, Bagaimana Peradabanisme Menjelaskan Konflik dengan Barat. Di dalamnya, saya membahas teori tentang peradabanisme ini. Anda bisa membayangkannya sebagai persaingan antara dua pandangan yang berbeda tentang kemajuan dan sejarah. Pandangan dunia Barat yang dominan adalah, bisa dikatakan, semacam gagasan ala Francis Fukuyama tentang lintasan sejarah yang tunggal, di mana semua orang bergerak ke arah yang sama dan berakhir di tempat yang sama, yang biasanya dikaitkan tentu saja dengan lembaga dan nilai-nilai Barat. Jadi kita, pihak Barat, dianggap sebagai model yang paling progresif dan paling maju, yang pada akhirnya akan ditiru oleh semua pihak lainnya, cepat atau lambat. Paham peradaban menolak gagasan ini dan menyatakan bahwa pada dasarnya tidak ada satu peradaban tunggal. Tidak ada peradaban dalam bentuk tunggal. Ada banyak peradaban yang berbeda, dan sejarah terdiri dari semua peradaban yang berbeda ini, yang berkembang di jalannya masing-masing menuju tujuannya sendiri. Wacana ini telah ada di Rusia selama sekitar 150 tahun, tetapi baru dalam dekade terakhir para politisi senior Rusia, termasuk Presiden beberapa orang bergerak, mereka menggunakan Volksbersinin, menggunakannya semat seling. Getisnal tes imam dokumenfikal di biu thetis, nalim sekolah meninggal dan universitas. It's found itself in high school and university curricula, and I think it's clearly related to. Saya pikir hal ini jelas berkaitan dengan peristiwa eksternal, karena konsep dunia multikultural sesuai dengan gagasan dunia multipolar, dunia yang tidak didominasi oleh satu blok, yaitu Barat. Jadi, pada dasarnya dengan menolak hegemoni Barat, seseorang menantang gagasan bahwa lembaga dan nilai-nilai Barat berlaku secara universal, serta bahwa model Barat adalah sesuatu yang harus ditiru oleh semua pihak lain. Sebaliknya, pandangan sejarah yang diajukan menunjukkan bahwa negara-negara dapat bergerak ke arah mereka sendiri, dan karena itu berhak menolak hegemoni serta lembaga-lembaga Barat, dan mengikuti jalannya masing-masing. Hal ini mencerminkan gagasan bahwa Rusia meyakini, atau setidaknya memiliki kepentingan dalam, tatanan multipolar, di mana lembaga-lembaga global tidak sepenuhnya didominasi oleh kekuatan Barat. Are not dominated entirely by Western powers. Well, you write in the book that. Nah, Anda menulis dalam buku bahwa negara-negara radikal cenderung memandang dunia sebagaimana seharusnya. Dan ya, saya kira itu asumsi di balik gagasan universalisme. Jika Anda berasumsi bahwa dunia dan masyarakat harus maju mengikuti jalur tertentu, maka Anda mendefinisikan kaum radikal sebagai pihak yang menyimpulkan bahwa apapun yang menghalangi jalur ini harus disingkirkan. Dan apakah ini, ya, kedengarannya agak mirip seperti yang Anda katakan dengan tatanan internasional liberal pasca Perang Dingin, di mana apapun yang tidak sesuai dengan jalur ini harus disingkirkan. Apakah ini sumber ketidakpuasan di Rusia terhadap universalisme Barat, atau mengapa ada kebencian yang begitu kuat terhadap gagasan universalistis ini? Ya, saya pikir sebagian memang begitu. Ada, menurut saya, berbagai model dari konsep universalisme. Mereka semua akan sepakat bahwa kita menuju ke arah yang sama. Namun apa yang bisa disebut versi konservatif dari konsep ini akan mengatakan, ya kita semua bergerak ke arah yang sama dan akan berakhir di tempat yang sama.
tetapi kita memulai dari titik yang berbeda. Karena itu kita semua harus menemukan cara kita sendiri untuk sampai ke sana. Embrace the knowledge and accepting hal itu organ willful force break dan bisa berfini. Jadi ada versi comfort nih. Versi yang lebih radikal kalau disdain jawab itu harus nih. Kada seberdasar nih semua sama. We are essentially all the same. We ought all to be the same and as rapid. Kita semua seharusnya menjadi sama dan secepat mungkin. Dalam kasus Rusia, jenis universalisme yang lebih radikal semacam ini telah dikaitkan dengan peristiwa revolusioner yang sangat mengganggu. Perhatikan tentu saja revolusi komunis, karena komunisme semacam universalisme radikal yang berlebihan. Dan kemudian tentu saja tahun 1990-an, ketika utopianisme radikal komunisme digantikan oleh utopianisme radikal liberalisme pasar bebas barat. Nyawa integral Syria terjekas tingginya. Racist der merawat kehidupan tua the Yug Smith dan kemudian pengiraman terhadap seven in beberapa produce. All buat mereka berpink di reversi bebas dan sedikal. The radical free market version and therefore this more radical universalism. Oleh karena itu, universalisme yang lebih radikal ini menyiratkan bahwa kita tidak hanya bergerak ke arah yang sama, tetapi juga harus mempercepat langkah, dan Rusia harus segera mengikuti secara penuh, bukan? Atau bahkan memimpin. Gagasan ini sebagian besar telah kehilangan kredibilitasnya di Rusia, dan sejak pertengahan 1990-an, sudah ada cukup banyak intelektual Rusia yang mencari model alternatif bagi kemajuan sejarah. Saat itulah muncul berbagai pemikir baru, pada dasarnya Eurasianisme modern dan gagasan sejenis, yang untuk waktu lama menurut saya masih berada di latar belakang intelektual. Mereka mencerminkan ketidakpuasan masyarakat yang lebih luas terhadap model universal, tetapi gagasan-gagasan itu sendiri belum diterima oleh pihak berwenang. Brood der how some fleet for the relatives kiss, berlain berai melalui truth, dan mengkudai kepentingan mereka sendiri. To take these models and use them for themselves. But this idea about Namun gagasan tentang perdebatan intelektual mengenai apa itu Rusia dalam konteks peradaban, sebagian besar hal ini kembali ke abad ke-19, bukan? Apakah pembangunan berarti bahwa Rusia harus menjadi lebih Eropa, seperti yang dipikirkan oleh Peter yang Agung? Ataukah Rusia merupakan aktor yang unik, entitas yang unik, yang hanya dapat berkontribusi kepada dunia dengan mengikuti jalannya sendiri pada dasarnya? Atlet Evoism ini kurang mengingsami yang tested di The Blastry. Ideas which have revived now. More or less. So, I mean, you can trace this back. Kurang lebih begitu. Maksud saya, hal ini bisa ditelusuri kembali kedua perdebatan antara kaum Westernis dan kaum Slavofil pada pertengahan abad ke-19. Meskipun ada sedikit perbedaan di sana, bahkan kaum Slavofil pada masa itu cenderung percaya pada kemajuan universal. Mereka hanya tidak mengaitkannya dengan Barat. Mereka berpikir bahwa dunia secara keseluruhan bergerak ke arah yang sama. Hanya saja arah itu tidak akan mengikuti model Barat. Mereka merasa model Barat telah mencapai ujungnya dengan Hegel, bahkan melampaui Hegel. Mereka percaya bahwa Barat tidak lagi memiliki sesuatu yang baru untuk ditawarkan, bahwa ia telah menjadi sepihak, materialistis, individualistis, tidak religius, dan telah kehilangan landasan spiritualnya. Rusia di sisi lain masih mempertahankan landasan spiritualnya dan dapat membawa hal itu kembali ke Barat. Lalu Rusia dan Barat pada akhirnya akan mengikuti jalan yang sama. Tetapi but it would be a new path, right? It's only sometimes later with people like Danilevsky and Leontiev. Baru kemudian, dengan tokoh-tokoh seperti Danilevsky dan Leontiev pada tahun 1960-an, muncul gagasan bahwa Barat dan Rusia sama sekali tidak mengikuti jalur yang sama. Ini bukan tentang kita berkontribusi pada suatu kebaikan universal, karena tidak ada kebaikan universal. Yang ada hanyalah kebaikan peradaban yang bersifat individual. Dan pada saat itulah muncul cara berpikir peradaban yang sangat berbeda ini. Adapun untuk masa kini, tidak selalu jelas apa yang dipikirkan para pemikir dan politisi Rusia ketika mereka membicarakan hal ini. Karena di satu sisi, mereka menyangkal adanya kebaikan universal atau peradaban universal. Tetapi di sisi lain, mereka kadang berbicara tentang peradaban dalam bentuk tunggal. Jadi peradabanisme, seperti semua ideologi, adalah sesuatu yang memiliki kontradiksi di dalamnya, menurut saya.
like all ideologies, is one with certain contradictions in it, I think. But there's a lot of civilizational. Namun, ada banyak sarjana peradaban yang telah meneliti, atau lebih tepatnya membayangkan, bahwa peradaban-peradaban mengalami siklus seperti ini. Beberapa menyebutnya musim semi, musim panas, musim gugur, lalu musim dingin. Dan asumsi dasarnya adalah bahwa peradaban yang pada akhirnya akan kehabisan tenaga. Unsur material dapat menguras unsur spiritual, atau suatu peradaban mungkin tumbuh melampaui akar budayanya sendiri, dan seperti tanaman, ia akan mati. Apakah ini berkaitan dengan hubungan dengan Barat? Bagaimana Anda memandangnya? Apakah ini tentang konservatisme budaya dan tradisi spiritual Rusia yang berhadapan dengan dekadensi Barat? Ataukah Anda melihat wacana peradaban ini sebagai sesuatu yang lebih terlepas atau mandiri dari Barat? Atau masihkah ia memandang dirinya sebagai semacam cerminan dari Barat? That's a difficult question because I think Itu pertanyaan yang sulit, karena saya pikir para pendukung peradaban memiliki pandangan yang bertentangan tentang apakah mereka benar-benar terlepas sepenuhnya. Beberapa jelas ingin Rusia benar-benar terlepas, tetapi yang lain menurut saya tidak begitu yakin bahwa hal itu mungkin. Jika kita mengambil contoh yang agak ekstrem, Alexander Dugin, dia jelas ingin Rusia terlepas. Namun pada saat yang sama, cukup jelas bahwa dia tidak berpikir Rusia sudah terlepas. Menurutnya, masalah Rusia dan negara itu belum terlepas, padahal seharusnya begitu, dan sampai Rusia selepung seberi sepenuhnya, negara bertuh tidak akan pulang ke depan yang stabil. it will never be able to have a stable future. You see this also in some isolationist civilizations. Hal ini juga terlihat pada beberapa pemikir isolasionis dan peradabanis yang mengatakan bahwa selama Rusia berusaha mendapatkan pengakuan dari Barat, dan ada banyak sejarawan yang berpendapat bahwa kebijakan luar negeri Rusia selama bertahun-tahun, sebagian besar berfokus pada upaya memperoleh pengakuan dari Barat, mendapatkan status di mata Barat, berusaha memperoleh pengakuan kesetaraan di mata Barat. Kaum isolasionis mengatakan, ya, selama hal itu terus dilakukan, Rusia akan menghadapi masalah. It is colony either done through remath, and that could break area seen to deflect. And you're just going to have competition and conflict. You need to completely cut yourself off. Kamu harus benar-benar memutuskan diri dari Barat dan menempuh jalanmu sendiri, dan menurutku itu demi kebaikan keduanya. Itu adalah sebuah simbol. Kamu tahu, ada yang mengatakan bahwa Rusia dan Barat seperti dua landak yang, agar bisa hidup dengan nyaman, harus berjarak sepanjang satu duri satu sama lain. Jadi ada sudut pandang seperti itu, bahwa idealnya kita harus terpisah. Tetapi pada saat yang sama, dalam pikiran mereka, tidak begitu jelas bahwa Rusia memang demikian. Dan ketika kamu melihat apa yang mereka coba katakan tentang bagaimana Rusia berbeda, sebenarnya mereka mengalami kesulitan besar untuk menemukan argumen yang kuat tentang bagaimana Rusia itu unik. Karena banyak dari argumen yang mereka buat tidak terlalu meyakinkan. Menurutku ada cukup banyak. Ini lebih tentang upaya membangun citra bahwa kita berbeda, sambil menyadari bahwa dalam praktiknya, mungkin sebenarnya tidak terlalu demikian. That's one of the, I guess, internal contradictions of the. Itu salah satu, bisa dibilang, kontradiksi internal dari konservatisme di Rusia. Jika Anda ingin melestarikan sejarah dan tradisi sendiri, serta melihatnya sebagai jalan yang unik bagi Rusia, maka Anda juga harus mengakui bahwa sebagian besar sejarahnya sangat terkait erat dengan Eropa. Dari Peter yang Agung hingga Yeltsin, selalu ada Rusia yang berorientasi Eropa, yang, sekali lagi, sama seperti Rusia Soviet. Jika mereka ingin menjadi konservatif, mereka mengakomodasi gerakan-gerakan radikal yang membentuk kembali Rusia. Movements which sought to remake Russia. But you have a chapter on the. Tapi ia memiliki satu bab tentang kekuasaan negara dan pesan ideologis. Dan saya selalu tertarik dengan hubungan antara kekuasaan dan ideologi. No, maksud saya di Barat, demokrasi liberal benar-benar dijunjung tinggi sebagai nilai atau ideologi yang diyakini oleh para pemimpinnya. Namun kita juga melihat bahwa ideologi sering digunakan secara instrumental. Jadi, di Barat, kita menyebutnya hegemoni liberal, ketika kita ingin menegaskan hegemoni dan melegitimasi penggunaan kekuatan. Tapi bagaimana Anda melihat negara Rusia menggunakan ideologi untuk saya kira menegaskan otoritas di dalam negeri dan memproyeksikan kekuatannya ke luar negeri?
push its power abroad? That's a good question again. I think fundamentally the Russian state is Itu pertanyaan yang bagus lagi. Saya pikir pada dasarnya negara Rusia dalam bentuknya saat ini tidak terlalu ideologis. Bahkan menurut saya sampai tingkat tertentu hampir bersifat anti-ideologis. Konstitusi Rusia sebenarnya melarang adanya ideologi negara. Baru-baru ini ada laporan menarik yang dikeluarkan oleh Sergei Karaganov dan lainnya, yang kadang dianggap sebagai ideolog yang disponsori Kremlin, di mana mereka membahas perlunya ideologi negara. Laporan itu sebenarnya secara halus mengkritik Putin dan negara karena tidak menerima bahwa seharusnya ada ideologi semacam itu. Namun itu tidak berarti negara Rus penuhnya non-ideologis, karena tidak mungkin ada lembaga atau negara yang beroperasi perangkat prinsip dasar tertentu. Dan saya pikir wacana ideologis telah menjadi lebih jelas selama bertahun-tahun. Meskipun sejauh mana hal itu mencerminkan perubahan hati yang tulus di antara mereka yang berkuasa, atau sejauh mana hal itu merupakan hasil dari pengakuan bahwa ini berguna secara instrumental, masih belum jelas. Mungkin ini merupakan kombinasi dari keduanya. Namun menurut saya, ideologi sebenarnya bukanlah motivasi untuk bertindak. Negara Rusia tidak melakukan sesuatu karena ideologinya memerintahkannya untuk melakukannya. Sebaliknya, ideologi adalah kerangka yang digunakan untuk membenarkan tindakan di hadapan audiens domestik maupun asing. Jadi keputusan yang dibuat oleh negara Rusia, sebagian besar, dibuat karena alasan yang dalam teori hubungan internasional disebut sebagai alasan realistis yang berbasis kepentingan. Interest-based reasons. But they are framed increasingly and so. Namun hal-hal tersebut semakin dibingkai dalam suatu bentuk kemasan ideologis. Jadi, konflik saat ini dengan Barat sebenarnya tidak bersifat ideologis pada intinya. Konflik ini didasarkan pada perbedaan persepsi tentang kepentingan dan keamanan. Meski begitu, konflik ini telah mengambil dimensi ideologis karena negara Rusia perlu membenarkannya dengan cara lain selain sekadar politik kekuasaan yang dingin dan murni. Wacana peradabannya, gagasan bahwa dunia terus berkabur ke arah Barat, semakin dikait dengan retorika anti-kolonial dan dengan rujukan pada Uni Soviet sebagai pewaris anti-kolonial. Dan kemudian ini disiarkan kepada audiens di Afrika dengan cukup berhasil. Rusia berbicara kepada penduduk dan para pemimpin Afrika dengan mengatakan, lihat, Barat adalah kaum kolonialis. Mereka ingin semua orang menjadi seperti mereka. Mereka ingin memaksa kalian mengikuti jejak mereka. Mereka adalah kaum universalis, radikal yang tidak memberi ruang bagi perkembangan independen. Sedangkan kami, Rusia, selalu mendukung anti-kolonialisme. Kami mendukung tatanan multi-peradaban. Karena itu, kami mendukung Seksen untuk melakukan sesuatu dengan cokan sendiri. Dan dapat lihat bagaimana politik yang berguna untuk memenangkan hati divisi global Está menghindari sensasi global di Turki. You mentioned Karaganov and Anda menyebut Karaganov, dan dia pernah melakukan wawancara yang menarik. Saya ingat pada tahun 2015 untuk majalah Jerman Der Spiegel, di mana dia menyampaikan bahwa, seperti yang Anda sebutkan sebelumnya, kita sudah mempelajari semua yang bisa kita pelajari dari Barat. Tidak ada lagi yang bisa diambil. Eropa yang kita sukai sudah berhenti ada pada tahun 1990-an dan 1960-an. Itulah Eropa yang ingin kita masuki. Kita tidak peduli dengan Eropa yang baru ini. Dan pada dasarnya dia menggambarkan Barat sebagai sesuatu yang lemah secara spiritual dan kosong dari dalam. Saya rasa judul wawancaranya waktu itu adalah sesuatu seperti kita lebih kuat, kita lebih baik, dan kita akan menang, atau yang sejenis. That's actually quite a common theme among conservative Russians. Itu sebenarnya merupakan tema yang cukup umum di kalangan kaum konservatif Rusia. Mereka akan berkata, kami bukan anti-Eropa, kami anti-Barat, kami menentang apa yang telah menjadi Barat. Barat bukan lagi Barat. Eropa dulunya adalah masyarakat Kristen. Ia menjunjung tinggi nilai-nilai keluarga, menjunjung tinggi bangsa, bersifat patriotik, hierarkis, dan liberal, bukan? Namun semua itu telah hilang.
Sekarang Barat telah menjadi wilayah budaya pembatalan. Ia telah menjadi wilayah hak-hak LGBT dan seterusnya. Dan kami tidak menginginkan hal-hal itu. Karena itu kami menginginkan Eropa yang lama. Kami tidak menginginkan Eropa yang baru. Dan sebagian dari mereka bahkan akan berkata kembali ke apa yang Anda katakan tentang Rusia, bahwa kaum konservatif Rusia harus berdamai dengan masa lalu Eropa mereka. Saya pikir mereka akan berkata, ya dalam hal ini, kami adalah orang Eropa sejati. Peradaban Eropa telah mati. Jadi, daripada picture sorgsis corridor to rebellion, sebab evdisi tuh sedang dalam proses kematian. Has either died or is in the process of dying. Yeah, that's the contradiction I meant because sometimes Ya itulah kontradiksi yang saya maksud. Karena terkadang dalam ketegangannya dengan Barat, ya sepanjang sejarah, Rusia menampilkan dirinya sebagai Eropa yang sesungguhnya. Ini adalah sesuatu yang terus berulang. Pada saat yang sama, Rusia juga menampilkan dirinya sebagai sesuatu yang berbeda dari Eropa. Tapi itulah maksud saya. Ada semacam ekspresi penghinaan terhadap Eropa yang dianggap telah meninggalkan nilai-nilainya sendiri. Terlalu materialistis, serta menggramit kemeroston to meet spiritual. Nanti tuai ambamista emisba han liltgen, sti inets shumtuar. Across the Russian media space at least. But as you said, this is a theme. Tapi seperti yang Anda katakan, ini adalah tema yang juga sering terdengar di kalangan kepemimpinan politik bahwa orang Eropa telah menolak budaya mereka sendiri, iman mereka sendiri, struktur keluarga mereka sendiri, bangsa mereka sendiri. Sekali lagi, hal-hal yang seharusnya paling sakral bagi kaum konservatif. Jadi hal ini dipandang sebagai, ya, sebuah peradaban yang telah menolak budaya dan akar budayanya sendiri, dan karena itu, secara alami akan mati. Ni sebabnya sebagai manipulatan, is a statuporten, titwitor dan serosonom tuai Rusia. Seperti absorption by ban bakar bekitingali budaya, agar they stuck with the forehead strength. Sure, but no Abraham. I'm just trying to get my hands on. Well, that's certainly, I think, how many Russian civilizationists would Nah, view it. begitulah cara banyak kaum peradabanis Rusia memandangnya. Maksud saya, tentu saja, mereka sudah membicarakan kemunduran Barat selama 150 tahun. Bahkan pada tahun 1940-an, ada seorang bernama Shigarov yang mengatakan bahwa dari Eropa sudah tercium bau busuk kematian. Jadi keruntuhan peradaban Barat ini sudah diprediksi sejak sangat lama. Namun ini adalah tema yang umum, dan kini sering diungkapkan bahwa Barat, seperti yang Anda katakan, terhadap combat Spadenmeister dan sedang menuju Hansing. Keros ging ferry di tohris in een poog yung gimimi. Een nanti sejasur diyan oleh yon tief bedoleman studien porun. This was something, of course, laid out by Leontief back in the 1870s, who said, Western civilization. Dia berkata, kamu tahu peradaban Barat, peradaban memiliki rentang hidup alami sekitar 1000 tahun, dan peradaban Barat sedang mendekati akhirnya. Jadi Rusia memiliki pilihan, ia bisa bergabung dengan Eropa dan ikut jatuh bersamanya, atau ia bisa merangkul sesuatu yang sama sekali berbeda dan mendirikan peradaban baru. Namun hal ini menimbulkan masalah, karena jika gagasanmu adalah bahwa peradaban bangkit dan runtuh, dan kamu mengatakan Rusia adalah peradaban yang berbeda, maka kemungkinan besar itu juga sudah cukup tua. Dan karena itu mungkin juga mendekati kematiannya. Jadi gagasan yang dimiliki banyak dari mereka adalah, ya kita perlu membangun peradaban baru untuk bangkit kembali, bukan? Tapi kemudian mereka kesulitan membedakan dengan tepat seperti apa peradaban itu nantinya. Namun, fokus pada visi multipolar tentang dunia sebagai bagian dari tatanan dunia Rusia ini, apakah Anda melihatnya berakar pada kebutuhan untuk mengakomodasi Rusia sebagai kekuatan besar, atau lebih pada pengakuan terhadap Rusia sebagai peradaban yang khas, yang tidak seharusnya mengikuti pihak lain? Ataukah kedua gagasan itu saling berkaitan? Mereka sampai tingkat tertentu saling berkaitan. Di satu sisi, para pemimpin Rusia tidak ingin diatur dalam urusan internal, bukan? Jadi peradabanisme mengatakan bahwa Anda adalah peradaban yang berbeda, memberikan pembenaran mengapa Anda misalnya tidak mengadopsi norma-norma modern Barat tertentu. Salah satu yang paling menonjol biasanya adalah hak-hak LGBT.
yang memang sering ditekankan dalam wacana ini. Mereka akan berkata, nah kalian melakukan itu tapi kami tidak. Anda harus membunuh ratas, mengapa Anda bisa berbeda? Dengan mengapa anggap memenuhi standar demokrasi liberal Barat. Living up to Western standards of liberal democracy, right? So why you have Jadi, mengapa Anda memiliki sistem politik yang sangat terpusat di mana sejumlah besar kekuasaan terkonsentrasi di tangan presiden misalnya, bukan? Bagaimana Anda membenarkan hal itu? Nah, Anda akan berkata, kami berbeda, masyarakat kami berbeda. Sejarah kami menunjukkan bahwa kami membutuhkan bentuk pemerintahan tertentu ini, atau masyarakat akan jatuh ke dalam kekacauan. Itu bukan berarti semua orang membutuhkannya, tapi kami membutuhkannya. Dan karena itu, Anda tidak bisa memberitahu kami apa yang harus dilakukan, bukan? Jadi jika Anda membungkusnya dalam wacana peradaban, intinya adalah bahwa peradaban yang berbeda memiliki hak atas bentuk pembangunan yang berbeda. Dan hal itu membenarkan penolakan terhadap serangan atau tuduhan bahwa Anda gagal memenuhi norma-norma universal, dan bahwa norma-norma universal tersebut diasosiasikan dengan Barat. Jadi hal itu berfungsi untuk membenarkan arah politik domestik. Selain itu, seperti yang saya katakan, hal ini juga membenarkan perlawanan di tingkat internasional terhadap apa yang dianggap sebagai penyalahgunaan tatanan internasional oleh Barat. Keluhan di sini adalah bahwa Barat memiliki semua lembaga tersebut. Organisasi Perdagangan Dunia, IMF, Bank Dunia, Perserikatan Bangsa-Bangsa, dan sebagainya, yang secara nominal diperuntukkan bagi semua pihak, tetapi dalam praktiknya cenderung didominasi oleh satu bagian dunia. Bagian itu kemudian membelokkan aturan kapanpun sesuai dengan kepentingannya. Mereka berbicara tentang tatanan berbasis aturan, padahal sebenarnya aturan-aturan itu terus-menerus dibelah atau ditafsirkan dengan cara yang menguntungkan satu bagian dunia. Those rules are continually bent or interpreted in a way which favors one part of the world, and this causes, some resentment. Dan hal ini menyebabkan, kamu tahu, munculnya beberapa rasa kesal atau setidaknya kesalahpahaman tentang apa yang sebenarnya terjadi. Apakah hal itu benar-benar terjadi atau tidak, sebenarnya tidak terlalu penting. Namun persepsi bahwa inilah yang sedang terjadi menimbulkan rasa kesal di Rusia dan memunculkan tuntutan bahwa tidak, kita memerlukan lembaga-lembaga global di mana kekuasaan dibagi secara lebih adil dan di mana satu bagian dunia tidak dapat menentukan aturan bagi semua orang lain atau mengubahnya sesuka hati kapanpun diinginkan. Dan inilah alasan mengapa kamu mendorong terciptanya tatanan multipolar. Karena dalam tatanan multipolar secara teoretis, kamu akan memiliki suara yang lebih besar dan lebih kecil kemungkinannya untuk didikte oleh satu bagian dunia. Dan peradabanisme, sekali lagi, hanyalah cara filosofis untuk membenarkan posisi politik ini. Liam Framberg and this Star Sport Energy. Well, under the Soviet Union, the Soviets had a... Nah, di bawah Uni Soviet, kaum Soviet memiliki gagasan universalis seputar Marxisme. Namun yang menarik adalah bahwa di bawah gagasan Marxis ini, ide tersebut digunakan untuk memobilisasi bisa dibilang oposisi global terhadap Barat, bersifat anti-kolonial, anti-hegemonik, dan bertujuan menuju dunia yang lebih adil. Sekarang, yang menarik dalam tatanan dunia baru ini adalah bahwa keadaannya sangat berbeda. Rusia telah menjadi bisa dibilang semacam peradaban tradisional Kristen dengan nilai-nilai khas. Jadi sekali lagi, sangat berbeda dari universalisme masa lalu. Namun, dalam keterlibatannya dengan Timur, yaitu Tiongkok, serta dengan Selatan global, Rusia masih melanjutkan hal ini sebagai dorongan untuk menolak universalisme Barat. Jadi seolah-olah, kekuatan peradaban yang khas di dunia bersatu melawan Barat yang hegemonik ini. Karena pada dasarnya masih berfungsi, bukan sebagai koalisi kontra hegemonik. Dikatakan menempatkan diri di kubro spilling. Yes, it does. itself in the same campus. It's a counter-hegemonic coalition with the same people. Ini adalah koalisi kontra-hegemonik dengan sebagian besar orang yang sama seperti sebelumnya, tetapi dengan dasar yang berbeda. Pada masa Perang Dingin, konflik itu dapat dilihat sebagai persaingan antara dua universalisme. Universalisme komunisme dan universalisme kapitalisme. Sekarang persaingan itu terjatuh universalisme yaitu Barat dan anti-universalisme di pihak lain.
Jadi, ini adalah persaingan antara Grace Wars dan sejarah universal, dan mereka menolaknya. Dalam pengertian dat meskipun koalisinya mungkin tetap sama, dasar intelek berubah secara signifikan. Dan itu mungkin merupakan pergeseran intelektual yang belum sepenuhnya kita pahami atau sadari di dunia barat. Masih ada kecenderungan di sini untuk membicarakan persaingan antara Timur dan Barat, antara demokrasi dan otokrasi, seolah-olah ada satu model dan kemudian model lain, otokrasi, yang didorong oleh pihak lain. Padahal sebenarnya para penganut peradaban tidak mendorong model apapun. Mereka menolak semua model. Dan mereka akan berkata, ya, kamu sudah bersikap otokratis itu, atau tidak otokratis jika mau. Tersenamu, kami beri salah satu tertentu. Jadi saya pikir kita salah menafsirkan apa sebenarnya kompetisi itu. Kita membayangkan bahwa ini adalah penolakan terhadap demokrasi, liberalisme, dan sebagainya. Tapi para penganut peradaban sebenarnya tidak mengatakan hal itu. Atau setidaknya tidak semuanya. Banyak dari mereka yang berkata, ya, kalau kamu ingin menjadi liberal dan demokratis, jadilah liberal dan demokratis. Jika negara X di Afrika atau Amerika Latin ingin menjadi liberal dan demokratis, itu tidak masalah. Tapi kalau tidak, itu juga tidak masalah. Jadi ini adalah jenis kompetisi yang berbeda, yang menurut saya belum sepenuhnya kita sadari. Dan untuk itu, kita mungkin belum siap secara intelektual untuk menghadapinya. Saya juga sering memikirkan hal ini, bahwa ini kelemahan besar. Karena, sekali lagi, setelah Perang Dingin, kita mempertahankan misalnya garis pembatas di Eropa, dan kita juga membentuk ulang perpecahan ideologis. Alih-alih komunisme versus kapitalisme, kita membingkainya ulang sebagai demokrasi liberal versus otokrasi. Dan inilah semacam pembagian baru. Saya bisa memahami mengapa cadang ini menarik, karena siapa yang akan memilih otokrasi dibandingkan demokrasi liberal? Kita menempatkan diri kita sebagai pihak yang baik. Ini cara yang sangat bagus untuk membingkai konflik dunia, dan juga cara yang efektif untuk membangun persatuan setiap kali kita mengalami ketegangan dengan Rusia. Kita cukup mengatakan, bela nilai-nilai baik kita, atau lawan otokrasi. Tapi seperti yang Anda katakan, kita mungkin sedang menipu diri sendiri, karena ini bukan hal yang sebenarnya mereka dorong. Ini adalah penolakan terhadap universalisme. Dan hal ini bahkan berlaku juga untuk Tiongkok menurut saya, sampai batas tertentu. Karena orang sering berasumsi bahwa ini adalah pertarungan antara cita-cita universal Amerika melawan katakanlah pandangan Marxis Tiongkok. Namun orang Tiongkok, mereka sekarang berbicara dengan bahasa yang sangat mirip dengan kajian Rusia. Setiap peradaban memiliki jalannya sendiri menuju pembangunan. Setiap peradaban harus menjadi bunga yang terpisah di padang rumput. Dan jika semuanya sama, itu hampir seperti tidak adanya keragaman biologis. Hal itu akan membuat dunia menjadi lebih miskin. Jadi saya pikir, dengan mengabaikan penolakan terhadap universalisme ini, kita bisa berakhir dengan manipulating. Saya rasa kita memang demikian, sampai batas tertentu. Ada gagasan bahwa entah bagaimana ada aliansi para otokrat, bahwa Tiongkok, Rusia, dan pihak lain bersekutu hampir semata-mata karena sifat otoriter mereka. Bahwa mereka meyakini otokrasi dan ingin melemahkan demokrasi liberal barat dari dalam, serta menyebarkan gagasan otoriter ke tempat lain. Mirip seperti yang dilakukan kaum komunis dulu. Namun sebenarnya, tidak ada dekhaisur yang serlihat menten buat tarif tak kuinade. Itu dui the hask. You have what you ordered these things that pencil is a correct or a menu. The heart of their dispute with the West, right? Benar. Dan ya, seperti yang kamu katakan, hal itu membuat kita tampak seperti pihak yang baik jika kita menyampaikan konflik dengan cara seperti ini. Namun dengan melakukannya, kita salah menafsirkan. Dan tentu saja menurut saya, itu membawa kita pada kesalahan. Kita bisa membayar harga yang mahal untuk itu pada akhirnya. Dan seperti yang kamu katakan, wacana peradaban ini juga digunakan di tempat lain. Orang India menggunakannya, orang Tiongkok menggunakannya. Dit strength later di cukup bom,
Dini sura, daplap to sen among tuamrin huji, mura guru thanian this. Kana merbukai toikin nimri komandaros the mammoth. This is a discourse which has appeal, right? But by using this language. Dan dengan menggunakan bahasa ini, mereka sebenarnya dapat memenangkan hati dan pikiran negara-negara di selatan global. Sementara itu, Barat, jika berbicara tentang nilai-nilai universal, cenderung tidak mendapat sambutan, karena di negara-negara bekas jajahan dan negara-negara yang dulunya merupakan koloni Eropa, diberitahu bahwa Barat adalah pusat peradaban biak terima dengan baik. Mereka berkata, tunggu dulu, kalian menaklukkan kami, memperbudak kami, dan melakukan semua itu. Bagaimana kalian bisa mengkhotbahi kami tentang nilai-nilai universal Barat dan mengatakan bahwa kami harus menjadi seperti kalian? Sementara itu, wacana peradaban mungkin lebih mudah diterima, dan karena itu lebih mungkin menarik dukungan dari bagian dunia tersebut. Dan dengan gagal mengakui apa sebenarnya perdebatan intelektual itu, kita akan kehilangan bahkan sebelum benar-benar dimulai. Nah, begitulah masalahnya. Tidak peduli seberapa baik atau mendalam nilai-nilai universal itu, mereka juga memiliki fungsi pragmatis. Maksudnya, jika kita mengatakan bahwa nilai-nilai demokrasi liberal bersifat universal dan kita adalah para juaranya, para pemimpinnya, maka seluruh dunia harus dibentuk ulang hampir menyerupai kita. Dan kamu tahu, itu juga bisa berarti bahwa negara-negara lain menjadi kelas 2. Jika ada persaingan misalnya, mengenai Ukraina, maka jika orang Rusia menerima gagasan universalisme demokrasi liberal ini, mengapa Ukraina akan condong ke Rusia ketika negara-negara Barat lebih liberal dan demokratis? Pada dasarnya, hal itu tampak berujung pada sistem ketimpangan kedaulatan juga, di mana jelas, jika hanya ada satu jalur menuju pembangunan dan kita lebih maju, maka menjadi tugas kita untuk menempatkan seluruh dunia di jalur yang benar. Tentu saja, itu menguntungkan kepentingan kita sendiri, nalar kita sendiri. Tentu saja ini adalah wacana yang sangat populer di sini. Ini mendukung hegemoni kita sendiri dan memungkinkan kita untuk mendikte pihak lain. Tapi saya pikir hal ini tertanam sangat dalam mentalitas Barat. Ini adalah wacana yang dominan hampir secara universal diterima di kalangan politik dan intelektual. Tentu saja ada beberapa pengecualian, tetapi misalnya di Kanada, tempat saya tinggal, saya rasa 99% dari kalangan politik memordgower seperti itu. Dan seperti yang Anda katakan, hal ini berpotensi berbahaya. Karena bahkan jika Anda benar tentang keunggulan lembaga dan nilai-nilai Barat, dan bahkan jika Anda benar bahwa akan bermanfaat bagi pihak lain untuk mengadopsinya, mencoba memaksakan percepatan di tengah perlawanan kemungkinan besar akan menimbulkan konflik. Dan jika Anda bersikeras bahwa negara-negara lain harus memisahkan diri dari pengaruh kekuatan besar yang bukan kekuatan demokrasi liberal Barat, karena menciptakan ancaman keamanan bagi kekuatan-kekuatan tersebut, yang kemungkinan besar Anda lakukan terhadap Anda. Jadi, bahkan jika dari posisi intelektual atau filosofinya benar, dari sudut pandang positif ini, kebebasan murid mempunyai setengah painan yang sangat berbahaya. Nah, saya menyadari bahwa salah satu risikonya adalah bahkan jika kita berpikir hanya ada satu jalur menuju pembangunan, hal itu bisa terwujud dalam kebijakan yang sangat merusak. Misalnya, saya pernah bertanya dalam sebuah debat terkait konflik di Ukraina. Sekarang setelah kita tahu bagaimana hasilnya, jika kita bisa mengulang semuanya, apakah kita masih akan mendukung penggulingan Yanukovych pada tahun 2014 dengan mengetahui bahwa Niswa akan menyemiem perang? Kerusuhan di Ukraina semua kemal ini, semua krisis wilayah ini. Astel dan setelah ya, bahwa itu yang dia Palestina. Yeah, but that's what they say. They say, well, it's better that they at least. Mereka bilang, ya kamu tahu, setidaknya lebih baik mereka mulai menapaki jalan menuju orbit barat. Jadi pada dasarnya semua kematian dan kehancuran ini dianggap sepadan. Karena cepat atau lambat, mereka memang harus menempuh jalan ini. Karena sejarah hanya bisa bergerak ke satu arah.
Hal ini membuat orang agak khawatir, karena mengapa kamu mau menerima prinsip kompromi, konsesi, dan penyelarasan dengan keamanan? Jika kamu berpikir satu-satunya cara perdamaian abadi bisa terwujud adalah menempuh jalan ini. Dan jika terjadi perang, maka itu hanyalah apa yang dituntut sejarah dari jalan menuju perkembangan universal yang sama. On this path to, the same universal development. Yes, I mean this of course is reflective of the Ya, maksud saya ini tentu mencerminkan jenis universalisme yang lebih radikal yang saya bicarakan di awal. Saya menyebutkan bahwa ada juga versi universalisme yang lebih konservatif, yang akan mengatakan, ya, kita semua menuju ke arah yang sama, tetapi kita bisa mencapainya dengan cara yang berbeda dan kita harus bergerak ke sana secara perlahan dan hati-hati. Itu adalah pilihan yang tentu saja. Salah lagi itu ada setadi, was semuri tu stack kemang menigramanya. Nuhanda juga style tim leti stand hisni. Tevading majari iget common logs the jar will see and where it empire forward. of pushing history along, you get pushback. But then the pushback you get. Namun kemudian perlawanan yang kamu terima secara intelektual justru membenarkan metode radikalmu. Karena kamu berkata, lihat mereka memang jahat. Ya. Jadi kamu merasa benar untuk terus mendorongnya. Dan akhirnya kamu menjadi semakin terradikalisasi. Kamu bisa melihat hal ini misalnya di Georgia, di mana pemerintah Georgia sebenarnya tidak menolak kebijakan Eropanisasi dan Westernisasi ini secara teori. Mereka mengatakan ingin bergabung dengan Uni Eropa dan NATO serta semua hal lainnya. Tetapi karena mereka berkata, kami tidak ingin perang lagi dengan Rusia, jadi kami akan melangkah dengan sangat hati-hati. Oke? Kami tidak ingin terseret ke dalam konflik yang kami pikir Uni Eropa sedang dorong kami ke arahnya. Mereka kemudian diserang. They then get, attacked, and efforts are made to really essentially to overthrow that. Dan upaya dilakukan untuk pada dasarnya menggulingkan mereka karena dianggap tidak cukup radikal. Karena mereka adalah kaum universalis konservatif, bukan yang radikal. Dan universalisme konservatif ini secara intelektual ditolak. Sejauh yang saya lihat, di koridor kekuasaan. Karena seperti yang Anda tahu, hal itu memerlukan kompromi, memerlukan penerimaan terhadap politik kekuasaan, dan karena itu dianggap secara moral tercemar, dan seterusnya. Yarar pigsto era rodisiaken, begitu akreding thascord. I think that's somewhat regrettable, but it's where we are. Yeah, well, it's not just the Russian factor. Ini bukan hanya faktor Rusia. Orang-orang Georgia juga cukup teguh bahwa mereka memiliki tradisi, sejarah, dan budaya yang sangat panjang, yang membuat mereka unik. Mereka tidak menyukai gagasan bahwa demokrasi liberal adalah bentuk baru dari Marxisme, sesuatu yang melampaui sejarah. Dan saya pikir, ini bukan hal yang unik bagi orang Georgia. Anda bahkan dapat menemukan elemen-elemen ini di dalam dunia barat. Hungaria misalnya, mengatakan bahwa semua universalisme ini, kita tidak bisa begitu saja menghapus tradisi dan sejarah keagamaan negara kita. Pertanyaan terakhir saya adalah tentang perang di Ukraina. Karena tampaknya, tentu saja, pertimbangan kekuasaan mungkin memicu perang ini. Dalam arti bahwa Rusia tidak bisa menerima adanya perluasan NATO ke Ukraina. Dan semua hal terkait itu. Incursion to Ukraine, all of this, but still, one sees some. Namun tetap saja, kita melihat adanya retorika peradaban, terutama setelah invasi dan seiring berjalannya perang. Saya pikir hal itu menarik karena kita juga memiliki beberapa rujukan terhadap peradaban di Barat. Saya ingat sekitar tahun 2013-2012, ketika ada upaya untuk membuat Ukraina memilih antara Barat atau Rusia, para pemimpin politik menyatakan bahwa Ukraina tidak hanya harus memilih blok tertentu, tetapi harus membuat pilihan peradaban. Hal ini diulang beberapa kali. Dan sekarang kita juga melihat lebih banyak rujukan terhadap peradaban dari pihak Rusia. Sejauh mana Anda melihat gagasan tentang tatanan dunia dan peradaban ini berperan dalam perang di Ukraina? In the war in Ukraine. Well, I think that's actually key because Ya, saya pikir hal itu sebenarnya sangat penting. Karena jika kita mempelajari Eropa Timur dalam masyarakat pasca Soviet, pandangan intelektual dari para pemikir liberal sangat berkaitan dengan gagasan untuk kembali ke peradaban, sebagaimana mereka menyebutnya pada tahun 1980-an dan 1990-an. Gagasannya adalah bahwa peradaban berarti Eropa Barat, dan karena komunisme,
kita seolah-olah terlempar keluar dari peradaban dan harus kembali ke sana. Inilah impian para intelektual liberal, untuk kembali ke peradaban, menjadi apa yang mereka sebut sebagai negara normal, bukan? Yang pada dasarnya berarti negara Eropa Barat. Dan hal ini bisa dipahami, karena jika melihat dari akhir masa Uni Soviet ke arah Eropa Barat, seseorang jelas bisa melihat daya tariknya dalam banyak hal. Attractions in a multiplicity of different ways as someone who was a student of the Soviet Union. Sebagai seseorang yang pernah menjadi mahasiswa di Uni Soviet, kamu tahu saya yakin akan keunggulan model Barat dan alasan mengapa seseorang ingin menirunya. Namun tentu saja begitu kamu mulai melihat ke arah itu, maka harus ada sesuatu yang disebut bukan peradaban. Jika kamu kembali ke peradaban, maka ada bukan peradaban. Dan bukan peradaban itu adalah Rusia. Jadi, penggulingan Yanukovych dan arah politik yang diambil Ukraina setelahnya sepenuhnya dibingkai di upaya untuk kembali ke peradaban, yang berarti menjadi bagian dari Eropa, menjadi bagian dari Uni Eropa, menjadi bagian dari NATO. Ini adalah, saya akan menggunakan istilah akademis di sini, tujuan ontologis, dan semuanya terkait dengan gagasan tentang identitas, serta hakikat dari makna dan keberadaanmu, bukan begitu? Hal ini benar-benar berarti sesuatu yang sangat penting, sangat vital bagi mereka, untuk diakui sebagai bagian dari komunitas Barat ini. Ini adalah impian tertinggi, bukan? Namun hal itu memang memerlukan penolakan total terhadap yang lain, terhadap yang dianggap bukan peradaban, yang berarti hal itu tak terelakkan akan dipersepsikan oleh pihak lain sebagai ancaman. Sekarang, mungkin mereka salah memandangnya seperti itu. Sejumlah sesuatu inherent membungkus semua dalam retorika peradaban, peradaban Barat, dan ada bukan peradaban, itu kini. Jadi dalam teori-teori antropologi tradisional, seseorang bergerak dari kebiadaban mereka ke biadalu ke peradaban. Lembaran pinostaitis terjimat. Serusia dapat sangat di kebiadaban. Mengenai terima petima retorik dapat umum di media Barat dan hidup persepsi Barat. So common in the Western press and from Western politicians, and this is almost the necessary. Dan ini hampir merupakan kerangka yang diperlukan untuk memahaminya. Jadi dalam pengertian itu, cukup menarik bahwa meskipun pihak Rusia yang menggunakan retorika peradaban untuk membenarkan pandangan mereka tentang tatanan dunia, pihak Barat justru mengklaim memiliki pandangan universal tentang sejarah. Pada saat yang sama, bahasa peradaban ini juga digunakan oleh orang-orang di Barat. Tetapi, tentu saja dengan makna yang sedikit berbeda. Alih-alih menerima adanya banyak peradaban, mereka berpikir bahwa hanya ada satu peradaban, titik. Dan hal ini tentu saja tak terelakkan menimbulkan konflik dengan mereka yang ditolak. Sekarang, hal itu tidak membenarkan respons kekerasan yang ekstrem terhadap penolakan tersebut, tetapi mungkin dalam beberapa hal turut menyebabkannya. No, well, that's what I meant. I've seen not just Ya tidak, maksud saya memang begitu. Saya melihat bukan hanya para komentator di Barat, tetapi juga para pemimpin negara yang pada dasarnya berusaha merendahkan budaya Rusia sebagai cara untuk memperkuat logika atau argumen agar perang terus berlanjut. Namun di sisi lain, di pihak Rusia, hal ini juga terlihat ketika mereka merebut beberapa desa atau kota. Bukan hanya bendera Rusia yang dikibarkan. Pada awalnya, banyak bendera Soviet yang muncul untuk menunjukkan hubungan peradaban atau sejarah dengan wilayah-wilayah tersebut. Tetapi belakangan ini, lebih banyak terlihat bendera dengan gambar Kristus di atasnya, dan ya, sesuatu yang terkait dengan gereja ortodoks. Jadi sekali lagi, ketika mereka memasuki wilayah yang dulunya milik Ukraina, mereka harus menunjukkan mengapa wilayah itu sebenarnya bagian dari mereka, dan bukan bagian dari dekadensi kaum Bandera atau Barat. Emat, irashes out of Rusias anam ninchil. Ini to winubik ini smord, so we need to beat hafti to medan bright. It's quite fascinating to see that this even plays out on the battlefield, I guess. Yes, but symbology is strange. I once saw a Ya, video. simbolismenya memang aneh. Saya pernah melihat sebuah video tentang sebuah desa yang telah direbut oleh Rusia, dan di bangunan yang sama, di satu ujung ada bendera Soviet, dan di ujung lainnya ada bendera Kekaisaran Rusia, di bangunan yang sama, bukan? Dan ya, saya rasa itu masuk akal bagi mereka. Well, I guess it makes sense to them. Well,
Ya, seperti yang kamu tahu, aku menulis sebuah buku, sama sepertimu, tentang konservatisme Rusia. Dan jika kamu ingin membangun konservatisme, kamu harus membangunnya di atas masa lalu. Itulah stabilitas masa kini, jangkar yang tertanam di masa lalu. Dan ketika kamu adalah negara seperti Rusia, dengan sejarah yang begitu revolusioner, di mana mereka berpindah dari satu ekstrem ke ekstrem lainnya, kamu harus menggabungkan semua faksi ini ke dalam satu narasi nasional. Aku rasa pada titik itu bisa membingungkan, melihat bendera Soviet berdampingan dengan bendera Gereja Ortodoks dan Kristus, lalu beberapa bendera Kekaisaran Rusia. Tapi sekali lagi, inilah bentuk penonservatisme di Rusia, yang sangat menarik. And it's a rejection also then of the Dan itu merupakan penolkatan terhadap pendekatan liberal Barat. Yang dapat Anda lihat, pendekatan yang melibatkan dekomunisasi dan penolakan total pada dasarnya terhadap simbol masa lalu. Gagasannya adalah bahwa mentalitas masa lalu itulah yang menghambat Anda untuk membangun masa depan. Jadi hal ini terjadi di Ukraina. Model konservatif Rusia yang mengasnut Anda harus mengintegrasikan semua bagian dari masa lalu Anda. Imperial, Soviet, pasca-Soviet, dan menyatukannya, nah itulah jati diri Anda. Dan model pasca Maidan Ukraina, tidak. Anda harus melakukan dekomunisasi memulai dari awal. Jadi dua model pembangunan yang berbeda benar-benar sedang dimainkan di medan perang dalam pengertian itu. Ni, na for you book or masik. It is slotham that description psati exemplar. Rimbolage has voice things get from seat strength. That and Waraku. Remas. Bila inechi mas de bank this mingano. Omatric like Gren, when he celebrates a capping them revealing.